Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, nggak kerasa udah sampai di akhir tahun 2020. Ya, apapun yang terjadi di tahun ini yang nggak menyenangkan di hati lo, yang menyenangkan ya udah sepatutnya kita tetap bersyukur ya nggak? Semua itu pasti ada aja hikmahnya lah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi panjang lebar ya, di video ini gue nggak bakal ada review atau unboxing atau yang berkaitan dengan yang biasa gue lakukan gitu ya. Jadi gue kayak ya video penutup lah ya, video penutup akhir tahun 2020. Nah, sebelum gue mulai lebih jauh, ini lebih banyak cerita lah ya, gue ngomong gitu ya, mudah-mudahan lo yang nonton sampai di menit kesekian itu nggak langsung di close ya kan. Ya, sebelum gue mulai masuk ke cerita gue pengen mengucapkan terima kasih dulu nih buat semua. Terima kasih apa minta maaf dulu ya? Kayaknya sih orang-orang lebih mudah ngomong terima kasih ya nggak ketimbang minta maaf. Jadi gue mau minta maaf dulu nih ke semua viewer gue, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Kalau misalkan sepanjang tahun 2020 ini banyak salah-salah penyebutan, banyak salah-salah ngebales komen ataupun ketika gue ngomong di video gue gitu ya. Gue minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan kalian memaafkan. Terus gue mau mengucapkan terima kasih nih untuk pertama-tama tentu ke keluarga gue dulu ya kan, yang sudah support, terutama istri gue yang support gue banget di tahun 2020 ini untuk kemajuan channel Golden Boots ya nggak. Terus nggak lupa juga buat semua viewers. Kenapa viewers? Karena ya viewers ada yang subscribe, ada yang nggak subscribe gitu. Tapi gue tetap ngucapin terima kasih nih buat dukungan lu semua sehingga Golden Boots bisa sampai dengan hari ini ya kan. Jadi nanti adalah beberapa angka yang akan gue kasih tunjuk ke kalian gitu ya. Gimana sih perkembangan channel Golden Boots ini dari gue pertama kali ngepost video itu 2019 Agustus, ingat gue ya. Video pertama gue tuh judulnya ngevlog pakai HP bisa nggak sih? Bener nggak ya itu judulnya ya? Lupa gue, karena itu adalah video pertama gue dari 131 video ya, nggak kerasa ya kan, udah 131 video selama hampir 1,5 tahun. Cukup berat ya perjuangan gue dari saat nggak nol juga sih, karena gue sendiri, to be honest, gue punya 5 akun guys. Jadi 5 akun gue, terus ada bokap gue, ada saudara-saudara gue gitu ya, jadi mungkin ada 15 lah ya yang family ya. Nah, dari start dari 15 mau ke 100 itu gila, itu perjuangannya kayak lumayan ya, lumayan berat ya. Walaupun saat itu follower Instagram gue udah sekitar, mungkin yang benar-benar follow gitu udah sekitar 600-700an lah ya di bulan Agustus 2019 itu. Cuman ya tetap aja susah banget perjuangannya. Gue ngerti banget sih buat kalian yang kayak baru mulai akun YouTube itu kayak baru 2 bulan 3 bulan terus nyerah gitu ya kan. Ya yang nggak gue ngerasain gitu, karena memang susah banget guys untuk naiknya gitu. Gue juga gue kepengennya subscriber gue itu organik, maksudnya adalah gue nggak pengen kayak sub for sub gitu ya kan. Ada kan yang orang kayak ngemis subscribe gitu ya kan. Kalau gue sih nggak deh, kayaknya ya udah, memang karena berangkat dari hobi gitu ya. Jadi gue memang hobi ngomong gitu. Jadi gue bilangnya kayak banyak aja sih orang yang kayak dia jagoan banget soal sepatu gitu. Kayak ngelihat sepatu itu kayak wah paham banget lah, udah kayak kamu sepatu lah. Tapi dia nggak punya keberanian ngomong di depan kamera gitu ya kan. Atau ada aja orang yang jago ngomong, cuman kemampuan untuk mereview suatu sepatu, mengunboxing suatu sepatu itu nggak terlalu bagus gitu kan. Atau lagi nih, ada yang jago nge-review, berani ngomong depan kamera, tapi nggak punya duit buat beli sepatu ya kan, dan ngarepin endorsean sana sini, ya susah juga guys gitu ya kan. Itu 3. Yang keempat ada lagi nih, lo jago ngomong, lo jago sepatu, lo punya kemampuan beli sepatu, tapi lo nggak dapet izin dari istri lo ya kan. Ada aja pasti yang kayak gitu. Lo takut ya kan pasti buat ngomong, waduh kalau istri gue nonton nanti gue bisa-bisa diusir dari rumah gitu ya kan. Nah, kalau gue ngerasa ya gue nggak punya semua sih, teman, at least gue berani ngomong depan kamera, gue pengen belajar untuk review sepatu, terus gue juga punya kemampuan untuk beli sepatu gitu. Dan keempat ya
family gue mendukung gitu ya. At least ya, gue agak nengok sini karena istri gue ada di sebelah situ. At least istri gue mendukung ya nggak? Mudah-mudahan ya kan. Oke. Nah, jadi gue ngerasain banget ya ngebangun suatu channel itu nggak mudah gitu loh. Dan ketika gue inget banget kenapa gue post video ini di tanggal 24 Desember gitu ya, besok ya. Karena di tanggal 24 Desember di hari yang sama tahun 2019 yang lalu, gue itu baru ada 83 subscriber guys, dengan jumlah view sekitar nggak sampai 3.000 kalau nggak salah ya. Nanti ada gue sempat capture gambarnya gitu ya. Nanti akan gue tampilin di video ini. Jadi sekarang hampir 10 kali lipat ya kan. Sekarang gue punya subscriber 811 dengan jumlah viewer hampir 100.000. Satu hal ya yang gue sadari ketika makin banyak subscriber itu sebenarnya nih ya, kalau gue adalah makin sering gue bertanya seberapa siap sih gue sebenarnya untuk ya kan, karena lu tau lah, lu pasti paham lah, netizen di Indonesia ya termasuk gue itu kadang jarinya lebih cepat daripada otaknya ya kan. Gue sering aja gitu ngetik terus komen terus gue nggak mikir dulu nih gue ngetik ini nanti apakah dia merasa tertekan gue kasih komen begitu gitu kan, karena kan kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa ngontrol orang komen apa ya kan. Ya bisa sih nggak kita bales, nggak kita reply, tapi kan kita nggak bisa menghindari kalau kita yang nggak sengaja kebaca gitu komen-komen apa ya yang negatif gitu kan. Itu sebenarnya ya gue mulai bertanya sih seberapa siap gue buat ngeladenin itu semua, karena gue sementara ini gue seneng banget berinteraksi dengan ya sebagian besar kan komen kalian gue bales kan. Karena gue seneng berinteraksi, karena dari situ gue ngerasa gue dapet pengetahuan lagi lah gitu ya, atau pengetahuan tambahan gitu ya kan. Jadi kayak ya ada aja sih hate speech gitu, ada aja sih yang kayak bawa personal juga mulai ada gitu. Cuman ya udah gitu. Pertanyaannya gue siap nggak sih ketika gue makin banyak subscriber? Ya yang bikin seneng adalah kalau YouTube kan bisa dimonetize ya kan, lo bisa dapat iklan, lo bisa dapat duit dari situ ya, which is sebenarnya duitnya juga gue yakin sih nggak seberapa lah. Sampai dengan 10.000 subscriber tuh berapa sih paling lo dapat? Kayaknya kalau gue bandingin dengan dengan harga sepatu top grade juga ya, harga retail di toko kayaknya nggak nutup ya kan. Siapa yang udah subscribernya 10.000? Berapa sih dapatnya ya kan? Nggak banyak juga, cuman maksud gue kemampuan lo untuk menghadapi netizen gitu yang kadang jarinya lebih cepat daripada otaknya, itu kan perlu perlu sikap juga. Nggak banyak aja pasti YouTuber di luar sana yang walaupun udah dapat duit tapi akhirnya menyerah gitu kan, karena ya tadi lo berangkat, lo memang hobi tapi lo nggak siap ngadepin itu ya. Mudah-mudahan sih harapan gue siap gitu ketika waktunya tiba, makin banyak gue punya subscriber ya kan, ya gue juga udah siap gitu menghadapi komentar netizen yang ya kita nggak bisa atur lah ya, namanya orang komentar ya suka-suka orang juga gitu. Cuman ya kita belajar dewasa aja gitu ya kan. Kalau lo pro dan kontra itu penting ya kan, penting, kritik itu penting banget gitu supaya untuk memajukan, ya bukan memajukan aja ya, supaya untuk membentuk pribadi yang lebih baik gitu ya kan. Itu terus kalau bicara lagi dalam angka ya, di tahun 2020 ini sebenarnya ketika gue lihat lagi ya video gue itu ngepost sekitar 74 video di tahun 2020 ini sampai dengan hari ini ya. Dengan video ini mungkin 75 ya. Total video gue itu 131 ya kalau nggak salah ya, 130 ya. Berarti kan sebenarnya ya 2019 bisa dibilang gue lebih produktif ya kan, lebih banyak video yang gue post ketimbang 2020. Salah satunya penghambat adalah ya adanya COVID pandemi ini ya kan. Jadi gue kalau di KL tuh kayak tiap minggu gue bisa kayak drill bola pagi-pagi gitu kan. Dari drill bola pagi-pagi itu sekitar 2 jam 3 jam gue bisa dapat kayak 3-4 konten gitu. Jadi kayak gue bawa 3 sepatu, gue bisa kayak ya lu lihat lah konten-konten gue tahun lalu kayak ada striker drill, kayak ada crossing drill gitu, kayak ya konten-konten begitu gitu ya. Tapi nggak banyak unboxing sepatu lokal. Jadi ya ada keuntungannya juga ya. Selama sekitar 8 bulan ini gue tertahan di Indonesia ya, gue balik di Indonesia, itu gue jadi kayak bisa ngelirik sepatu lokal lebih sering gitu ya kan. Nah balik lagi ke dalam angka tadi, 74 video. Itu mayoritas ya video tentang sepatu bola ya. Cuman ada 4 atau 5 video gitu kali yang gue collapse dengan
orang lain gitu ya, tapi tetap ngebahas tentang bola juga sih gitu kan. 74 video dimana gue post tahun ini, dan bicara dalam angka lagi, sepatu merek non lokal yang gue beli tahun ini tuh ternyata cuma 3 pasang, nggak banyak juga gitu. Gue pikir kayak, wah gue spend banyak juga ya, tapi ternyata nggak juga gitu. Yang gue ingat itu Diadoranya Bagio, gue beli baru tapi second, udah pernah di fitting gitu ya. Terus gue beli Tiempo Legend 5 itu completely second, sama si terakhir Puma Remake itu ya, Puma Ultra SL. Itu cuma 3 sepatu top grade luar yang gue beli. Nah, sepatu lokal, seingat gue kalau gue hitung-hitung ada sekitar 8 pasang gue beli di tahun ini. Ya again, bukan angka yang fantastis juga ya, karena kalau kita ngomong 12 bulan, 11 berarti kan kurang 1 kan. Nah, Desember ini gue harus beli lagi nih satu bola satu ya kan, biar jadi 12. Jadi average tiap bulan gue beli satu sepatu bola. Tapi karena ini bakal jadi video terakhir gue ya, kalaupun gue ada beli sepatu bola di bulan Desember, itu bakalan gue tayangin di bulan Januari. Nah, ada satu tradisi yang juga gue mau pertahanin ya kan sampai dengan ini. Ini gue omongin terakhir karena ya mudah-mudahan banyak dari lo yang bosen ya kan. Jadi lo kayak nggak nonton sampai habis, lo skip dan lo kehilangan momen untuk yang akan gue omongin selanjutnya. Jadi yang gue rutin gue adain di tahun 2020 awal ini sampai dengan bulan Oktober lalu adalah gue selalu ngadain kuis akhir bulan ya kan. Jadi sampai dengan Oktober kemarin gue rutin, tapi November memang nggak ada, dan Desember ini juga memang nggak ada karena mau gue satuin dengan, gue sih ngomongnya mega giveaway ya kan. Walaupun nggak mega amat sebenarnya. Nah kalau lu udah ngikutin clue-cluenya video gue ya kan, lu pasti udah sampai dengan di sini lu udah tahu harus ngapain kan. Cuman masih ada aja sih yang nge-DM gue, bang itu gimana sih caranya giveaway? Terus kayak ya nggak 1, 2, 3 orang gitu, lebih lah dari 3 orang yang nanyain ke gue kayak gimana sih caranya. Ya udah gue kasih tahu lah ya, jangan salah ya. Ya walaupun gue yakin pasti at the end of the day banyak aja yang copy paste and nyontek aja gitu kan. Lu nggak nonton videonya sampai habis dan lu nyontek. Nah berarti 15 menit pertama yang jawab untuk 3 orang pertama itu bakalan dapet 3 poin gitu ya. Ngerti gak lo? Kira-kira mudah-mudahan ngerti lah ya. Ya lu nyontek aja lah kalau yang nggak ngerti. Jadi cara lo adalah dari clue pertama ya kan. Clue pertama gue bilang gue nggak mau ribet, gue nggak mau kayak lo mesti subscribe, mesti follow, mesti like. Clue kedua adalah gue bilang harus tampilin alamat IG lo di komen. Terus clue yang ketiga adalah total ada 7 pasang sepatu yang bakal gue bagi. 2 adalah udah ada size-nya, 5 free size gitu ya, dimana pemenang pertama bakal dapat Specs Swervo Hydra, pemenang kedua bakal dapat Ortus 8 Catalyst Cyper, dan pemenang ketiga masing-masing ada 3 orang itu sepatunya dari Eris, dari West 7 Football. Nanti sepatunya mereknya jenisnya apa bakalan gua tentuin lagi ke Mas Eris ya. Lu terakhirnya adalah lu harus tampilin di komen merek sepatu apa yang bakalan gua kasih paling banyak gitu ya. Terus abis itu ya lu boleh komentar apalah, tambah-tambahin, terus lu tampilin IG lu. Jadi nih ya, contohnya nih ya, gua menjawab sepatu yang paling banyak adalah West 7 Football. Semoga channel Golden Boots semakin maju lagi 2021, dan jangan lupa review terus misalkan gitu ya. IG Golden Boots. Nah itu gue jawab sebelum 15 menit, gue dapat 3 poin. Mudah-mudahan lo ngerti cara jawabnya nggak salah, oke? Itu untuk giveaway gue akhir tahun, jadi udah gue kasih tahu clue-nya semua. Terus yang terakhir ya harapan gue lah ya untuk tahun depan itu adalah ada kemungkinan gue bakalan balik ke KL lagi. Dengan gue balik ke KL berarti mungkin review sepatu lokal akan sedikit terhambat guys. Tapi di KL sendiri gue masih ada nyimpen beberapa sepatu, jadi mungkin gue manfaatin dulu lah itu. Kayaknya dari sepatu yang gue simpen di KL tuh gue bisa bikin kayak mungkin ada 10-15 video lah gitu ya. Nah terus harapan gue juga ya sepatu lokal makin membaik lah ya ke depannya, biar bisa makin bersaing lah ya. Naikin harga sedikit nggak apa-apa lah kalau kualitasnya sama kayak Adidas top grade atau Nike top grade ya kan. Terus selain itu ya harapan gue juga pengetahuan gue akan lebih bertambah dalam hal mereview sepatu. Terus terang gue masih banyak belajar banget lah. Terima kasih lah buat lo yang udah terus komen, kasih masukan ke gue, itu berarti banget buat gue gitu ya. Dan udah sih itu aja mungkin ya. Jadi sedikit cerita perjalanan Golden Boots mulai dari hari pertama ya kan sampai dengan
hari ini gitu ya. Akhirnya gue menutup tahun 2020 dengan giveaway tadi. Oh ya, giveaway-nya sendiri akan dimulai persis setelah video ini tayang besok 24 Desember. Terus gue akan post sedikit clue-nya juga lah di Instagram gue ya kan, mengenai giveaway gue ini. Oke, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan lu terus mendukung gue, channel Golden Boot, sampai dengan nanti gue ada ya 100.000 subscriber lah ya kan. Target gue akhir tahun depan. Bisa nggak ya kira-kira ya? Mudah-mudahan bisa lah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.